berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun Islam. Yang masih ingat rukun Islam ada berapa? Saya Pak, Ya, Dul. ada 5. Umi sebutkan. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bila mampu Pak. Yang ini disempurnakan dulu, Pak. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima naik haji bila mampu. Tadi, Pak. Yang pertama tadi apa? Syahadat, Ada. Terus sholat, sholat, zakat, zakat, puasa, puasa, yang kelima haji. haji. Nah, di minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang rukun Islam. Tulisan ada 5 ya, jangan sampai lupa karena ini kan sebagai pedoman bagi umat muslim. Ada yang tahu syahadat? Saya Pak, Ya. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, saya rasa sudah tahu semua materi yang kemarin. Kita akan lanjut ke materi berukun iman, yaitu pada bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang tahu ada berapa? Ada 6. Ada 6. 6. Yang pertama, Iman kepada Allah. iman kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada malaikat. iman kepada malaikat. Yang ketiga, Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Indi. Yang ketiga apa? Iman kepada Rasulullah. Yang ketiga yaitu iman kepada Nabi dan Rasulullah. Kita Allah. Lalu nanti yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang keenam jangan sampai lupa dan jangan sampai kebalik-balik ya. Oke Pak. Definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman. Iman adalah percaya dan juga yakin dengan sepenuh hati. Melekatkan keyakinan tersebut di dalam hati akan menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan yang sesuai keyakinan tersebut. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala mempunyai 2 hal. Yang pertama, keyakinan terhadap adanya kitab Allah dan penerimanya terhadap kitab tersebut. Dan yang kedua,
Di dalam jiwa muncul kesediaan untuk menjalankan ajaran, perintah ataupun terhadap larangan yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan ataupun perbuatan. Jadi definisi iman adalah percaya dan juga yakin dengan sepenuh hati. Jadi iman kepada kitab Allah itu tadi, kita percaya bahwa ada kitab-kitab Allah yang harus kita yakini. Karena mayoritas kita umat muslim, kita pasti sering mendengar kitab suci Al-Quran, ya kan? Iya, Pak. Tapi ada kitab-kitab Allah selain Al-Quran yang harus kita yakini juga, yaitu yang tahu yaitu Zabur, Taurat, Injil. ya. Beneran sampai kok nggak tahu loh. Lupa, Pak. Apa di tetangga rumah nggak ada orang selain Islam? Nggak ada. Bali. Dari itu apa? Hindu. Hindu. Kitabnya Weda ya. Weda. Yang pertama Zabur. Zabur itu diturunkan pada siapa? Nabi siapa? Daud. Siapa? Daud. Daud, Pak. Zabur diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Daud. Nabi Daud adalah merupakan nabi penerima kitab Zabur dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi kitab tambahan untuk Bani Israel selain kitab Taurat yang menjadi pegangan utama dari agama Yahudi. Kitab Zabur ini dikenal juga dengan sebutan kitab Mazmur. Isinya adalah kumpulan dari syair, nyanyian, pujian, zikir, doa dan juga nasihat kepada Bani Israel. Adapun di dalamnya terdiri dari 150 pasal dalam Perjanjian Lama. Nah, tadi ya, jangan sampai balik. Kitab Zabur itu diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini juga sering dikenal sebagai kitab Mazmur yang isinya adalah kumpulan syair, doa, zikir dan juga nasihat-nasihat kepada Bani Israel. Kitab selanjutnya, kitab Taurat. Diwahyukan kepada siapa? Siapa? Musa. Terus kitab selanjutnya Injil. kitab Injil. diwahyukan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi penerima wahyu Allah berupa kitab
sebagai pedoman untuk Bani Israel. Seperti halnya kitab Taurat, penyusunan dari kitab Injil dilakukan sesudah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil bagi umat Kristiani dikenal sebagai Perjanjian Baru. Kitab Injil bersifat melengkapi dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang terdapat di dalam kitab Taurat, juga sekaligus untuk mengoreksi perilaku kehidupan untuk kaum Israel. Jadi kitab Injil ini disusun setelah Nabi Isa wafat. Sering kita dengar juga kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang terakhir Al-Quran. Al-Quran. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini sering disebut juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Walaupun demikian, kita wajib meyakini kitab-kitab ini. Kan ada dalilnya toh? Quran surat Al-Kafirun ayat berapa? Ya, Ilun coba baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dinukum waliyadin. Terus yang mana, Pak? Nggak tahu. Yang mana coba? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu Agamamu. Ya, karena kan kita hidup di Indonesia ini kan sebagai negara yang kita toleransi berbagai banyak suku, berbagai macam adat, berbagai macam kebudayaan dan agama. Karena agama Islam juga kan mengajarkan tentang perdamaian. Agama Islam juga mengajarkan tentang sikap toleransi. Kalian sering tahu dengar istilah agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. rahmat bagi seluruh alam. Jadi sebagai umat muslim yang baik, sudah seharusnya kita menunjukkan sikap toleransi, mengayomi atau menghormati antar umat beragama itu. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Saya, Pak. Ya, itu. Isi kitab Injil itu apa, Pak? Isi Kitab Injil itu berisi tentang apa saja? isi kitab Injil.
tahu? Nggak, aku bisa belum. Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Belum. Wajar ya belum tahu, karena kan bukan orang Kristiani. kitab Injil itu tuh tidak beda jauh kayak Al-Quran. Isinya juga seperti firman-firman Allah. Kalau orang Kristen benernya kan Allah kan? Kalau apa? Umat Muslim Allah. Allah, firman-firman Allah. Kayak ada surat apa? Immanuel ayat berapa? Terus ya seperti itulah. Kadang kan orang Kristen itu kan nama-namanya juga seperti firman di dalam kitab Injil. Ya sama kayak orang Islam. Dalam Al-Quran kan ada namanya Muhammad, Ahmad, Yusuf, Maria, itu. Ya. Di isinya tidak ada beda, tapi kan untuk lebih detailnya Bapak belum mempelajari karena belum membuka kitab itu. Ada lagi? Ya, Umi. Itu Pak, tadi yang rahmat dari alamin itu maksudnya apa Pak? Rahmat dari alamin. Rahmat bagi seluruh Alam. rahmat kata rahmat dari asal ar-rahman. Penyayang. Pengasih. Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. lagi Maha. Penyayang. Nanti ar-rahman Penyayang. Pengasih. pengasih. Jadi rahmatal alamin itu tuh mengasihi. Masih sesama muslim Pak. Mengasihi sesama muslim dan sesama umat manusia, karena seperti yang kita tahu kan manusia sebagai umat makhluk sosial. Makhluk sosial. Jadi kita harus mengasihi. Jangan yang dikasih cuma kepercayaan atau seiman atau seagama. Karena dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Kita harus mengasihi ataupun menyayangi. Itu. Ada lagi? Gak ada. Baik. Tadi nggak ada yang tanya. Dalilnya Pak. Dalil kitab beriman kepada kitab Allah. Ada yang bawa Al-Quran enggak? Enggak Pak. Ada. Di sini dalil beriman kepada Allah terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan kepada sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini sudah jelas ya. Kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebelumnya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, Zabur, Taurat ini kan kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran.
Makanya Al-Quran disebut sebagai sempurna tapi kita sebelumnya. Walaupun kan kita juga harus iman dan percaya bahwa kitab ini itu. Bapak kasih waktu 10 menit kelamaan 5 menit untuk menghafalkan Quran surat Al-Kafirun ayat 5. Ayat 5 enggak 1 sampai 5. Pak Ibu tak mau dapat. Belum Pak, nanya temen aku nih Pak. Apa yang ditanya? Yang betul itu. Matinya enggak Pak? Ya. Ini ayatnya Pak. Ayatnya kan ada 5. 5 apa 6? Aku film kayak ada 6 Pak. Ya udah dihafalin. Semuanya Pak. Ya, semuanya. Enggak sematinya ya Pak. Ya. Yang berapa yang kena? Udah dihafalin jangan ribut. Umi. Semuanya Pak. Ya. Tadi kena ayat 5. Kenapa nasi? Ayat 5 apa ayat 6 apa semua Pak? Kan banyak ngapalinnya banyak dapat pahala toh. Iya. Mau sedikit apa banyak pahalanya? Banyak. Ya udah, hafalin dulu. Enggak usah ribut, enggak salah tengok nih. Enggak sematinya kok Pak. Enggak. Udah hafal Pak? Kamu harusnya berapa? Musik Pak. Ya ya. Silakan. Siapa Pak? Ilul. Tadi yang jawab udah apa ya Pak? Musik. Musik Pak. Coba. Yo. Ayat berapa Pak? 1 sampai 6. Ya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang terakhirnya lupa Pak. Awalnya kayak mana Pak? Oh la lakum. Iya ya, oh ya, lakum dinukum waliyadin. Udah Pak. Ya. Saya nggak dikasih hadiah Pak. Gimana? Nggak dikasih hadiah. Minta siapa? Menarik. Minta Pak Jokowi. Keluarkan buku kalian. Ya Pak. Kita Oh bukunya ketinggalan. kok bisa ketinggalan tadi apa? Nggak disiapin dulu. Bukunya matematika. Umi tadi ini loh Pak, bangunnya bangkong, terus gak mandi, buru-buru ke sekolah, makanya salah bawa buku. Orang saya yang suruh jemput Pak. Ya, tapi udah. Ibunya tadi marah-marah, dia nangis berangkat sekolah. Lagi WA sama siapa Pak? Bapak kok main? Pak ngantuk loh Pak, buruan Pak. Istirahatnya kapan? Udah, dapat dulu. Pak mau tanya. Belum sarapan loh Pak. Dapat dulu.
Yang kelihatan ya? Enggak. Kurang besar. Ya, segitu, Pak. Ini. Udah tulis dulu. Pamannya itu 2 tuh, Pak. Ya. 1 apa 2? Ya. Iya 2. Besok bawa Al-Quran. Pak ngaji lo masih jilid 6 Iqra kok suruh bawa Quran, nggak bisa bawa Quran lah. Lu udah sampai kok masih kalau. Ya kan dulu saya ngajinya kan ini Pak SD kelas 5 baru ngaji Pak. Nindi jangan buka kartu toh. Aminu, gitu nggak bisa baca kalah sama aku. Ya lo sih. Ya lo kamu tuh gitu loh. Iya, pada datang tahu apa? Cinta lah, setelah. Itu kata tulis malah itu toh. Baru ngapain, Pak? Habis mainnya. Punya pensil, Pak. Bapak punya telat enggak, Pak? Yang punya telat. Ini lu punya jajan nggak lu? Aku minta lu. Nggak punya. Jajan siapa sih mau ke kosannya? Malah itu dulu. Dari pagi tak bawa. Anu ya, Pak Dimas ya. Tak bawa. Udah. Siapa mau? Ada Elvis mandi. Nggak mau punya sih. Iya, Pak. Nggak apa-apa, gimana boy? Sama bapaknya juga nggak jelas kok. Ambil lagi apa Pak itu Pak? Ambil lagi apa Pak? Pak. Pak, bapak senang traveling ya Pak ya? Gimana? Tulisannya mana naik gunung Pak? Bagus mau putar Bapak. Bagus Pak, dari sini nggak kelihatan. Ambil lagi apa kok enggak? Nazar. Tuh Pak, kelas 11 aja udah pulang loh Pak. Lama bener loh kita ini. Sudah tulis dulu. Mana pulangnya terakhir nanti. Aku tuh diem loh nanti kalau kita pulang terakhir gimana? Ya biarin, saya kan bolos nanti. Kalau kita bini Pak. Pak Hani sama Umi tidur Pak. Enggak Pak. Umi. Iya Pak. Sama Umi. Apa udah nulis? Udah Pak. Mati tuh. Udah selesai Pak.
Pak itu nggak disuruh ngapalin kan Pak? Artinya Bapak titik. Ya, Pak. Nanti Pak. Coba Bapak dibaca dulu. Pak dibaca dulu Pak. Yang di bawah itu loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazala min qablu Udah belum? Udah Pak. Artinya ya, Ilulnya lama loh. Ya, kalau wahai orang-orang yang beriman, ya. wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam kurung Muhammad siapa itu tadi? Usip Pak. Dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan. Ini besok jangan lupa ke pelajaran. Iya Pak. Sampai mana tadi? Yang diturunkan. Yang diturunkan. Pak, Umi mules lah. Pak, yang diturunkan apa Pak? Coba Inul ulangi tadi. Kayak mana tuh Pak? Wahai orang-orang yang beriman, Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan. kepada kitab dalam kurung Al-Quran yang diturunkan. Kitab Allah. Kepada kitab-kitab Allah yang Kepada diturunkan. kitab. Kepada kitab. Al-Quran. Tadi salah, bukan kitab-kitab Allah. Apa ya? Iya. Salah berarti. Pak ngantuk Bapak ini. Pada kitab Al-Quran. Yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad. Seperti kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa engkar kepada barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dan kemudian. Dan hari kemudian. Dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Nah, udah semua? Ya. Nah, itu untuk terkait beriman diamalin besok Bapak disetorin sama Bapak. Sama ini Pak. Ya, di depan ya. Ya. Ini udah ganti pelajaran. Iya Pak. Ulang Pak. Baik, sebelum Bapak tutup, Pak sedikit untuk mempertegas materi kita pada pagi hari ini, yaitu
Kan kok 5 tuh, Pak? Nah. Berarti masih fokus. Ya. Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir dan iman kepada Allah dan Tuhan. Perintah 5 tadi adalah percaya dan yakin juga. Yakin dengan sepenuh hati, melekat keyakinan tersebut di dalam hati. Tadi dalilnya sudah ditulis Quran surah An-Nisa ayat 136 itu dihafalkan minggu depan. Jadi ada 4 kitab Allah yang kita wajib yakini. Yang pertama kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Baik, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.